ngejar naon tuh. Semuanya pengen jadi direktur, emang bisa? Siapa nanti yang kerja? Lagian syarat untuk ke surga emang harus direktur dulu, udah enggak? Pak Presdir, kapan ini jadi kebaikan jabatannya? Ketika jabatannya digunakan membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Karena kalau teman kerja ngobrol nih, bro, gaji lu gede, bayar dong zakat cuma 2,5%, 1/40. Kamu punya 100 juta cuma 2,5 juta. Kalau yang ngingetin teman kerja bisa ngambek, Pak. Siapa sih lu ngatur-ngatur gua? Coba kalau yang ngomong bosnya, karyawan kumpul, akhir bulan 2,5% potong semua buat zakat. Nggak suka silakan, pintu keluarnya di sana. Mumpung punya kuasa, beneran asli. Enggak, karena ditanyanya bukan alam kubur ketemu malaikat, apa jabatan tertingginya apa, enggak mungkin. Tapi kekuasaannya dipakai untuk apa gitu. Oh, saya senang bicara ini kalau lagi diundangnya di pemerintahan, lebih ajib ya. Ini mah masih di perusahaan. Jadi emang boleh kok ngegunain kekuasaan kita? Boleh. Ada dulu sahabat Nabi, orang Ansor, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Bani Aus ya. Beliau masuk Islam duluan dibandingkan umatnya, kaumnya. Maka begitu masuk Islam duluan, ngumpulin kaumnya. Begitu kumpul ditanya, menurut kalian siapa saya ini? Ya kaumnya ngejawab, kau pemimpin kami, teladan kami, panutan kami, orang terbaik kami. Bagus. Maka mulai hari ini haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Ribuan orang tuh masuk Islam, mumpung punya kuasa. Ya tadi soalnya sekali lagi standar kebaikan kan tambah dekat gue sama Allah. Bapak Ibu pengen viral, mangga. Tapi juga sama, popularitas juga alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, coba bikin akun baru, belum punya followers siaran langsung, ya kan nggak ada yang nonton. Meninggalnya nggak akan ditanya followersnya berapa, tapi kamu ajarin apa ke followers kamu. Selagi ngajarinnya kebaikan, ya bismillah. Pintu surga 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada. Lagian sekarang orang nggak bisa dibohongin, followers 200.000, yang komen 2 kan julid ya kan? Apalagi Allah dan malaikat ya. Jadi gitu ya Allah, siapa yang paling baik ya? Yang tambah dekat sama Allah di sini. Kok tapi kan yang nggak adil gitu ya, kok yang masa 300 T cuma 6,5 tahun misal ke situ lagi ya. Nggak usah sebut nama, ambil hikmahnya aja. Nih izin ya, punten. Kok kenal guru PAUD? Tahu PAUD? Pendidikan anak usia dini. Gajinya sebulan 250.000 perak, kita tahu ya, mohon maaf. Gaji guru di negara ini memang ya begitulah ya. 250.000 sebulan, dia anak yatim, nggak punya ayah, dan dia tinggal berenam, ibunya sama 4 adiknya. Jadi dia 5 bersaudara, dia anak sulung. Ada adik-adiknya 4-4-nya masih sekolah. Secara matematika cukup nggak 250.000 sebulan untuk 6 orang? Hidup, yuk kalau mau saya kenalin. Ya, gemuk malah. Dan kok buat adik-adiknya gimana uang sekolahnya? Ya hafal Quran semua adik-adik ya, ngikutin kakaknya. Jadi gratis, beasiswa semua. Buat makan, punten ya, meskipun makannya nasi kecap doang, tapi makan tiap hari gitu. Sedangkan ini juga salah satu alasan ya saya tinggalin apa yang di Thailand itu ya. Karena ya memang tingkat bandar judi yang ada di sana memang belum nyampe triliunan sih ya, belum kayak korupsi timah itu bukan. Tapi ya tetap kaya hitungannya, miliaran, dan uang itu bukan masalah. Dan ada momen di mana mereka bahkan sanggup untuk bayar guru dan sekolah termahal. Oh, nggak cuma itu, bahkan mereka sanggup bikin sekolah sendiri untuk anaknya.
Uang bukan masalah, tapi Bu, kalau Allah udah gak ridho sama duitnya, gampang. Anaknya LGBT lah, anaknya homo, anaknya overdosis narkoba, anaknya nikam ayahnya sendiri dari belakang. Bu, jujur Bu, ibu punya anak ganteng, tampan, cantik, viral, tajir, melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Bu, bukan berarti kalau ada yang bilang, oh pendidikan perlu duit, iya betul, tapi duitnya dari mana dulu, barokah atau enggak? Soalnya saya pernah ada yang nanya, oh saya juga mau dapat 300 T tapi cuma 6,5 tahun, ayo udah penjara aja saya. Kalau kita mau jujur, enggak, kita pikir saya enak itu. Lagian kalau kata, ntar malam juga bisa jadi udah mati, belum sempet nikmatin. Apa itu? Oh, jam istirahat. Ya. Oh, ada pengumuman gitu ya. Masya Allah. Pakai bahasa Jepang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah nggak ngizinin dia pakai juga gampang. Kayak gini contoh ya. Hafal kan rezeki manusia cuma 3. Rezeki manusia cuma 3. Ini harus hafal. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usap. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini buat saya. Boleh saya minum? Saya bawa pulang aja boleh nggak? Berarti punya saya, Bu. Ternyata di jalan tumpah, diminumin kucing atau diminumin semut. Berarti saya cuma disuruh Allah buat nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Ya. Kapan ini jadi rezeki saya? Kalau udah lewat? Ya. Ibu di rumah ada kulkas? Ada migar? Minuman segar. Nah, sekarang disingkat ya. Kendor tahu kendor? Kentucky dorong. Karena yang Kentucky asli boykot ya. Ternyata ponakan pada datang diminumin habis semua. Berarti rezeki ibu atau rezeki ponakan? Nah, kita yang aku kan kulkas saya, yang beli isinya saya. Sebelum lewat sini bukan punya kita. Ya. Sehingga kadang atau apa lagi? Pada punya rekening Bu? Atas nama siapa? Masing-masing ya. Pernah ngelihat ada orang baca buku sedih, nangis. Saya tanya, baca apa? Novel ya? Enggak kok, buku tabungan. Jadi orang tuh terbagi 2. Ada yang bahagia melihat buku tabungannya, ada yang sedih melihat buku tabungannya. Ibu yang mana kira-kira? Sedih. Hati-hati jangan kufur. Misalkan indah ya, buku tabungannya nolnya banyak. Anak nelpon, "Mah, iya deh ada apa? Adek belajar nyetir, nabrak." "Astagfirullah, kamu gak apa-apa nak?" "Gak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi." "Berapa nak?" "4 miliar." Kamu nabrak naon?" "Nabrak BMW 7 mili-mili atau kalau mau cilaka teh." Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, asli kan punya kita. Sehingga ini juga renungan kalau misalkan punten ya, ada yang naudzubillah kepikiran untuk yang main judi, ya nyolong, ya apa, ya korup, apapun itu. Aslinya ya, kalau ngomongin rezeki, kalau kata Allah rezeki kita di bulan itu 1 miliar, contoh misal, mau halal mau haram tetap 1 miliar, nggak akan berubah. Kita kan mikirnya, loh kok kalau yang halal kan udah ketaker gaji saya segitu, kayaknya kurang nih kalau saya nggak sambil mohon maaf main judi atau nyuri atau ya, jualan narkoba. Ya kalau nggak suka lah ceritanya, ya. Enggak beneran. Kalau kata Allah rezeki bapak 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar. Landasannya dari kisah ini. Ini kisah Ali bin Abi Thalib minta seorang pemuda bersihin kudanya, Pak. Sambil ditinggal sholat, beres sholat, kudanya ada, tapi pemudanya hilang. Terus pelananya, dudukan kudanya hilang. Ya sudah, beliau langsung ke toko kuda, pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko, ketemu. Kayak kenal tuh. Ditanya ke yang punya toko, punten. Nggak punten juga sih, beliau kan orang Arab ya. Jadi, ya biar gue lebih ngerti ya. Maksudnya, "Pak itu dapat dari mana?" "Oh tadi ada pemuda jual."
Boleh tahu Pak, Bapak kasih uang berapa? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat juga mau kasih 1 dirham saya. Si anak muda nggak sabar, aduh, sholat dulu, sahabat Nabi teh kalau sholat lama nih, ya. Emang kita kuliah kulhu melulu, ya. Maka daripada lama ya, mendingan saya colong, 1 bisa dapat lebih cepat, bisa jadi 2 dapat lebih banyak bayarannya. Dari awal nggak dikasih tahu mau dikasih berapa. Nyampe ke toko-toko, rezekinya kata Allah 1 dirham, nggak ada yang mau nawar lebih. Mau nggak deh. Kalau mau 1 dirham, kalau nggak bawa sana ke toko lain. Ya udahlah Pak, daripada nggak laku, dapat 1 dirham. Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia dapat 1 dirham juga tapi plus pahala. Mending yang mana? Plus dosa atau plus pahala? Nominalnya beda nggak? Sama kan? 1 dirham kan? Kita mikirnya, oh nanti dapat, oh. Lah itu kok yang koruptor dapat loh kok. Coba bayangin korupsinya segitu, dendanya 1 miliar. Ibarat Bapak punya 1 juta, dendanya 1.000 perak. Ya. Dendanya, misalnya punya 5 juta, dendanya 1.000 perak. Anggaplah dia dapat 5 T, wallahu alam, na'udzubillah, jangan suuzon ya. Siapa tahu dia juga dapat hidayah. Tapi kalau Allah nggak ngizinin pakai, demi Allah nggak kepake. Ya kayak gini, sebelum ketelan. Ya. Atau ada ini juga kisah nyata. Waktu saya masih di Thailand itu dulu, dia ada kawan yang mohon maaf, dia jadi, ya tadi kita ngobrol Pak, jadi bandar narkoba ya. Dia orang Bogor dan dia bilangnya kayak gini, saya nggak mau selamanya kok bisnis kayak ginian, saya nanti pengen pulang nyenengin orang tua saya. Jadi dia, mohon maaf, nggak suka main judi, nggak suka main perempuan, nggak suka minum-minuman. Masalah dia memang cuma narkoba doang, karena harus quality control produknya sendiri ya. Telat amat gitu. Thank you sih ya. Jadi dia akhirnya udah punya ruko, punya apa, rajin nabung. Laki-laki lain, dia dicepuin, dikhianatin, ditangkep lah. Karena dia bukannya di perbatasan Kamboja, dimasukinnya penjara Kamboja. Ya singkat cerita tentu nggak tahan, nggak betah di dalam sel, nego lah sama yang nangkep, minta dibebasin. Saya nyebutnya oknum ya, karena saya yakin polisi yang baik pasti masih ada, masih banyak. Nah ini ada yang tidak baiknya oknum. Nego, minta dibebasin. Nominal yang diminta sama si oknum tersebut itu setara dengan tabungan si bandar narkoba 5 tahun jadi bandar narkoba yang tadi katanya buat mama. Coba, bebas mah bebas, tapi ngelamun Pak, ngahul. Buat apa tuh gua nabung selama ini 5 tahun bela-belain irit. Saya pikir rezeki saya ternyata enggak, lewat doang buat jadi rezeki haram. Polisi itu sebelum lewat sini belum rezeki kita sih. Udah kata Allah pasti kalau dapatnya segitu 9 pasti 1 miliar mau halal mau haram, dan sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Berapa banyak yang, dan repotnya duit. Misalkan ya, ada orang nabung 1 M, niatnya pengen beli mobil mewah, ada mobil mewah, ada mobil biru. Ternyata nggak ada takdirnya kata Allah buat naikin mobil itu. Dia nyampe depan showroom, mati ketabrak. Dipakai pemakaman 5 juta. Pas meninggal, ditanyanya apa? 5 jutanya atau 1 miliarnya? 1 M. Karena ditanya, dapatnya dari mana itu 1 M? Mau jawab apa? Ya Allah, saya baru pakai juga cuma 5 juta. Itu nggak bisa kok. Sisa 995 jutanya kemana? Ya direbutin. Mending kalau anak-anaknya soleh. Kalau nggak soleh, bisa berantem tuh, bunuh-bunuhan gara-gara duit. Ya Allah, kepake gitu belum ya?
Makanya tadi nyambung yang ketiga, aslinya jadi rezeki kita yang diinfakin di jalan Allah. Misalkan ibu di lampu merah ya, sedekah, itu kan aslinya bukan kita yang dermawan, tapi memang ada rezeki orang itu yang Allah titipin di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana, kalau rezeki dia keluar tuh duit. Berarti kan aslinya Allah yang lagi ngasih rezeki ke hambanya. Kita yang cuma jadi jalan, maha baiknya Allah cuma jadi jalan, dia diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya satu, ngilang, jangan ngaku-ngaku. Dulu kan kamu saya yang tolong, ini kan masjid saya donaturnya. Sama masjid juga gitu. Allah sebelum si masjid dan si bapak yang sedekah ada, Allah udah takdirin harus ada masjid di situ, gitu. Sebagian orang dipilih jadi jalan, syaratnya satu, ngilang aja, baru kebagian pahala. Jadi aslinya setiap kali kita sedekah teh, ya Allah udah mah duitnya dari Allah. Pilihannya cuma dua lagi, tetap milih kalian. Tapi pilihannya dua setiap kali sedekah. Paling cepat diganti di dunia, standarnya sih 700 kali lipat, kata Al-Baqarah 261. Paling lambat digantinya setelah mati, jadi pahala kita. Karena kalau misalkan belum sempat diubah jadi pahala, kan tadi kita nggak akan ditanya saldonya berapa. Tapi kalau udah berubah jadi pahala, udah sempat diwakafin, seperti. Dan ini termasuk nafkahin anak istri ya, itu pun termasuk pahala. Ada lagunya nih. Dan aslinya milik kita tuh. Yang kedua tadi belum, biar lengkap. Yang dikenakan lalu jadi misal apa ya? Ibu misalkan apa Bu? Ibu suka gamis baru Bu? Misalkan ada nemu gamis lucu, kadang ke bawah sholat ya. Allah, ya Allah gamisnya lucu. Polkadot. Allah, kabeli mallnya. Sami Allah liman hamid. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allah. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini tahu? Allah. Teman juga mau bayar utang. Allah. Jadi dibeli sekalian. Sekalian jemput si ade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda zikirnya. Khusyuk tidak? Biar khusyuk makanya kita beli dulu. Oh, bisaan sih Bu. Udah ditaruh di keranjang ya Bu ya. Misal kebeli, kadang juga suka ditanya, udah tuh mah buat apa gamisnya banyak banget? Papa bisa ada kondangan. Ternyata 5 tahun ke depan gak ada yang kondang. Pas pindah rumah, ketemu di lemari, ya Allah masih ada label dicobain, udah gak muat. Bahagia ya. Waktu beli, adiknya ibu masih 2 SMP, sekarang 3 SMA, langsing kene. Ya udah deh, buat kamu aja. Serius, dari dulu aku pengen Kak. Ternyata dipakai sama adiknya sampai usah. Rezeki teteh atau rezeki adiknya? Yang dikenakan lalu jadi usah. Kita ngaku kan lemari saya, yang beli saya, nggak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Sebelum dipakai sampai usah, bukan rezeki kita. Jadi ya udah ya. Sehingga akhirnya ketika udah benar-benar yakin, nggak berani itu ngambil. Ya Allah dapat nih haram, dipakai ya bingung ya. Dipakai sedekah nggak bisa asal karena uang haram. Dipakai makan jadi daging, bikin doa nggak mustajab. Dikasih makan ke anak-anak bisa jadi ngelawan, durhaka. Nah serba salah ya. Nggak boleh di sini. Karena tadi bandar judi yang per hari dapat miliaran bisa kalah sama guru PAUD sebulan 250.000. Perkara anak-anaknya pada jadi anak baik atau udah di sini. Ya gimana tuh pengen jadi direktur semua juga gimana, nggak bisa ya. Kalau Allah maha hebat, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Ntar dulu doa semua orang dikabulin, tambah ngaco dunia kan. Contoh, bapak ibu semua pengen sehat. Satu dunia kira-kira pengen sehat. Coba dikabulin satu dunia sehat, kan bangkrut rumah sakit. Dokter pengangguran. Ya. Semua pengen kaya, dikabulin satu dunia kaya. Ya nggak ada yang mau kerja di sini, Pak, udah kaya semua. Bapak-bapak udah pada gondrong, nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Cilengsi, Nagoya nih, Narogong Raya.
udah jadi gunung sampah bisa jadi, karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang teh gelut teh berantem, Pak bersihin deh sampah saya, nih 1 miliar. Enak aja, kamu yang buangin sampah saya, nih 2 miliar. Kamu yang buang, nih 4 miliar. Ya semuanya kaya tuh. Jadi yang ada berantem. Coba ya, dengan kayak gini ya masing-masing perannya. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan, ada yang aja jadi apapun. Terserah kalian mau jadi apapun, selagi nurut punya hak buat ke surga ya. Daripada kaya semua nggak ada yang nurut tapi emang laku duit kita di sana. Jadi ya maha baiknya Allah, adil. Ya kalau bahagia harus punya duit banyak dulu, semuanya Allah dong yang gak adil ya. Mau dipaksain kayak gimana juga. Ibu pengen viral, ada yang maksain diri biar viral, gak viral-viral, dia udah live TikTok mandi lumpur. Begitu dikasih mawar tampol sendal. Ibu suka main TikTok? Yang main TikTok cuy, saya mau tanya satu, punten ya. Kalau dikasih mawar satu itu kan bisa diduitin ya. Ibu tahu nggak sih satu mawar itu kalau dirupiahin dapat berapa duit? 150 perak. Karena ada pajaknya dan lain-lain. Maka kalau yang itu yang live mandi lumpur, begitu akhirnya tampol sendal, kasih mawar tampol sendal, itu kudu ditabok 100 kali baru dapat nasi ayam geprek tuh 15.000. Terkenal enggak, jeding ya bibir. Betul lah. Belain apa sih? Sehingga selagi Allah sayang, suka, ya udah bismillah. Menjadi karyawan, jadi nanti akhirnya ada yang punya perusahaan sendiri, anak ibu misalkan nanti ada yang jadi presiden, mau enggak? Yang penting tadi bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Lagi kayak gitu ya udah bismillah ya. Dan kalau udah kayak gitu ya orang jadi pasti jadi tadi jujur, terpercaya. Kalau udah terpercaya gini deh, ibu nanti misalkan punya perusahaan sendiri, terus harus buka cabang di Makassar, cabang ke 372, kan nggak mungkin dong keliling 300 cabang tiap hari. Ibu harus milih kepala cabang. Kandidat ternyata yang terdekat ini ada 2 nih. Yang satu pinter tapi agak licik nih orang nih, likiat. Yang satu ya lurus-lurus aja, nggak terlalu cerdas, nggak terlalu pinter, tapi sepeser pun kalau bukan haknya dia nggak mau ngambil, jujur. Ibu pilih siapa Bu buat jadi kepala? Yang pinter tapi licik atau yang jujur? Belum jadi bos aja udah bisa milih. Kadang kita mikirnya orang teh hidup lempeng, bener. Datang Bu peluang Bu asli. Ini misalkan orang dagang, jualan ayam, 1 kilo 38.000. Sengaja campur sama yang kemarin ada yang belum laku. Jadi setengahnya teh udah agak bau. Ibu pas masak di rumah, ini agak bau, ini yang setengah. Besok balik lagi nggak beli ayam di dia. Demi keuntungan paling ya Allah dapat berapa ribu gitu, nyampurin setengah gitu di ongkos, tapi bikin seumur hidup gak mau balik lagi. Ketika kita benar-benar jujur, lurus, kalau emang ternyata yang segernya udah habis, tinggal yang agak tiren, masih layak makan tapi memang udah gak seseger itu, jujur Bu, Pak, ini masih ada ayamnya tapi udah punten, udah gak terlalu seger, ini mah yang kemarin. Tapi kalau tetap mau dibeli, insya Allah masih layak. Saya harga kurangnya kurangin deh, jadi setengah. Kan enak. Bisa jadi direkomendasiin, Pak, kalau mau beli ayam tuh si bapak yang itu, Pak, jujur. Peluang datang, orang percaya. Nah kadang begitu akhirnya Allah dapat ke paling berapa? Lagian kadang begitu akhirnya orang sengaja nih bela-belain gak jujur, entah main judi, entah apa ya, punten ya. Tahu-tahu beli handphone, karyawan FIM beli handphone seharga 25 juta misalkan. Sedangkan orang tahu asalan gaji dia 4 juta misalkan. Kan orang memancing kejulitan gitu. Kela ya kela.
gaji 4 juta, belum bayar kontrakan, ngasih bininya segala macam. Oh, handphonenya 25 juta nih. Curiga dong, nanya, menang judi lagi? Enggak, gitu. Berarti palsu. Coba. Nah, orang tuh ada orang yang diuji kayak gini. Ada orang yang diuji, dia mau pakai barang semahal apapun, orang tetap gak percaya. Ada yang kayak gitu. Bener. Ada kawan beli jam tangan asli, karena diledekin terus KW itu jadi setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin itu kemana-mana. Kemana ngikut, ganti celana ikut. Sampai pudar itu, ya namanya netizen ya kan, tetap aja dihina. Bonnya siapa itu kamu bawa-bawa? Dan kadang ketika, makanya orang bilang investasi itu ada dua, ada yang leher ke bawah, ada leher ke atas. Leher ke bawah tuh dia ganti dandanan, beli baju mahal, handphone mahal. Kadang beli handphone 25 juta gini pakainya WA doang. Grup gibah lagi ya. Kan ada yang sekantor 10 orang, dia bikin grup lagi isinya 9 orang kecuali presidirnya. Nah, apa kira-kira fungsi grup tersebut? Apa kira-kira fungsinya? Buat ngasih surprise kok. Oke, ada aja ngelesnya ya. Kalau atau handphone 1 juta gitu bisa, atau WA doang mah tuh ya. Udah mau dibeli orang yang nggak percaya, niatnya buat naikin derajat, malah digini. Kecuali setiap kali kita habis beli barang baru, orang teh sekalian muji, sekalian bantuin nyicil. Nah itu enak. Kadang ya Allah nggak mau kalah sama tetangga, beli motor baru, biasa ke masjid tinggal lurus, muter komplek dulu biar kelihatan. Jadi rajin ngelakson, biasa pelan-pelan, kalau bisa pakai helm. Ini tintin. Orang paling banter gimana? Keyet. Kalau sekedar gitu mah manggil ayam kayak gitu Pak. Ibu pengen saya gituin. Kecuali setiap kali kita beli barang baru, orang teh langsung, ih keren ya Pak, ini deh Pak 2 juta bantuin cicilan. Nah itu beda. Kan enggak. Enggak capek. Ya bukan nggak boleh punya, tapi kalau bahagianya di mulut orang capek ya. Contoh, ibu pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Maaf. Ibu, ya. Saya boleh nanya kan? Bu, ibu-ibu kenapa kalau foto teh nggak bisa 1 kali? Engel katanya Pak Engel. Kita tanya ya, Bu, ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu peureuh sorangan, diulang moal. Berarti bukan engel, muka dianya sendiri berarti. Sok diulang. Saya mah kadang kasihan Pak main motor. Permintaannya atau Mas tolong jangan gendut ya. Kumaha Bu? Yang makan banyak ibu, masa saya diomel? Licik si ibu mah. Sok diulang ke kamera sama foto sama teman-temannya sama. Sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate status. Egois sebenarnya. Sah-sah aja. Ini ibu jalan-jalan ya, nggak apa-apa foto-foto. Misalkan nyampe rumah dicek ya. Sampai rumah dicek ternyata fotonya 724 misalnya. Itu kayak berarti memori habis. Yang jadi profil picture berapa? 1. Berarti harus ada yang dihapusin dong biar besok bisa foto-foto lagi. Ya enggak? Yang dihapus yang gimana? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Pas ibunya jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya loh. Kepikir gak kalau besok dia nanya, Mbak, foto yang kemarin mana teh? Ya udah saya hapus. Si teh mau saya bajunya nyewa tahu itu. Makanya kudu ngulang deh nyewa. Gelut tuh, bisa 10 tahun gak ngomong itu. Dan itulah ras terkuat di muka bumi ya. Ya Allah mah sayang sama ibu-ibu. Contoh-contoh sayangnya Allah ya. Bu,
Berapa kali ibu set kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat? Saya yang kagok bapak ngeliatin di belakang mau kemana sih? Nggak semua. Tapi ini mas saya ngasih nasihat boleh bu ya? Ibu kalau naik motor ke jalan raya dari gang, jangan langsung ke tengah bu, di pinggir dulu. Melang saya teh bener paun. Sekalinya lampu sennya bener, kerudungnya panjang nutupin lampu sen. Syar'i sih syar'i. Ya itulah ibu-ibu lah. Maaf ya pak ya, ibu-ibu mah bercandain.